Cek. Halo, Halo, apa kabar ya, Ana? alhamdulillah baik-baik. Kamu gimana? Alhamdulillah baik dong. Bagusnya kita kenalan dulu sama teman-teman sekalian. Mungkin Farhana duluan deh. Oke, nama saya Farhan Hamdani. Saya dari Sengkang, mahasiswa ya, sama di Sengkang juga. Oke, Udah deh. itu aja ya. Oke. Oke, saya Ayu. Saya mahasiswa juga dari Bone, Sulawesi Selatan. Oke, Kayu, kita ngebahas apa hari ini? Kita mau bahas tentang body shaming. Oh, seru tuh kayaknya. Iya dong. Apalagi sekarang lagi viral-viralnya kan body shaming. Nah, benar banget. Apalagi yang YouTube-nya trending 1 kan. Iya. Sebenarnya kita nggak mau bahas mendalam mengenai YouTube yang lagi trending 1. Lagu ciptaan YouTuber, salah satu YouTuber. Namun kita mau bahas tentang sebenarnya body shaming itu kayak gimana, terus dampaknya ke orang-orang tuh kayak gimana. Sebelumnya jelasin dulu dong, apa sih sebenarnya body shaming gitu ya? Nah, body shaming ya, boleh. Kalau menurut saya tuh body shaming itu dia tindakan mengejek atau mengomentari fisik seseorang. Nah, sebenarnya body shaming itu bisa dilakuin oleh kita sendiri. Jadi kayak misalnya kita merasa diri kita itu lebih jelek ya. Maksudnya kayak misalnya mulai dari tinggi kita, misalnya orang tersebut lebih tinggi daripada kita. Nah, sehingga kita kayak merasa, ih kenapa sih tinggi saya kayak gini-gini? Kenapa tingginya tuh nggak meningkat gitu kan? Nah, menurut saya kalau kita sudah mengomentari diri kita sendiri dengan kata-kata tersebut, berarti kita sudah body shaming sama diri kita sendiri. Nah, kalau orang lain itu, misalnya dia berkomentar, lu tambah gemukan deh. Nah, itu termasuk body shaming ke orang lain, gitu. Kalau Kak Farhana? Tapi gimana dong kalau misalnya yang dikatakan itu emang fakta gitu? Nah, kalau apakah itu tetap dikatakan body shaming atau gimana? Ya, tetap. Kalau menurut aku sih tetap, karena sebenarnya body shaming itu nggak apa-apa. Kalau menurut aku ya, sebenarnya itu body shaming itu nggak apa-apa. Yang penting komentarnya atau body shamingnya itu, komentarnya itu lebih ke positif dibanding yang ke negatif. Dan penyampaiannya itu dilakukan secara halus dengan kata-kata yang lembut sehingga tidak menyakiti orang yang dikatakan sebagai body shaming gitu. Jadi iya sih. Jadi kalau misalnya emang diri kita pendek, emang kita jerawatan, emang kita gemuk, atau enggak emang kulit kita hitam, ya nggak apa-apa, karena emang ciptaan Allah tuh kayak gitu ke kita. Nah, kita nanggepinnya itu nggak usah didengerin, kayak misalnya nggak usah dimasukin ke hati. Jadi komentarnya itu kita jadikan sebagai pacuan buat kita untuk meningkatkan diri kita. Jadi apa yang ada di diri kita itu bisa diubah kalau emang bisa diubah. Jadi dengan cara apa? Misalnya perawatan, kalau emang lagi ada duit kan. Nah, kalau misalnya kita nggak ada duit, kita bisa lakuin dengan cara menutupi kekurangan kita dengan kelebihan kita. Misalnya misalnya kemampuan kita tunjukin ke orang-orang sehingga kekurangan kita itu ditutupi dengan yang menjadi kelebihan kita. Benar banget, Kak. Tapi menurut aku sih ya, kalau orang yang membuli, bisa dikatakan bully sih. Iya, benar. Body shaming itu kan. Iya, benar. Tergantung siapa yang mengatakan. Kalau misalnya sahabat kita bilang, ih kamu gendutan, kayaknya nggak terlalu gimana gitu. Beda kan kalau misalnya orang baru kenal terus bilang, ih gendut atau gimana. Nah, ya benar banget. Kayak apalagi orang yang berkomentar di media sosial kita tanpa melihat kita yang sebenarnya kan. Iya, karena ya you know lah. Ya, bagaimana netizen zaman now yang maha benar gitu kan. Kamu pribadi pernah nggak sih ngalamin yang namanya body shaming?
Pasti pernah dong. Jadi body shaming itu Gimana dong? kalau di aku sendiri, body shaming itu pernah dilakuin oleh orang lain, bahkan aku sendiri sih sebenarnya merasakan bagaimana body shaming tersebut. Nah, apalagi nih, aku kan dulu jerawatan parah banget. Tapi kan pernah ya, kemarin tuh sebelum SMP nih, pas SMP tuh muka aku emang masih mulus, tapi pas naik SMA, aduh, nggak tahu mau ngomong apa, itu jelek banget mukanya, kayak merasa ya Allah kayak gini kok, kenapa kayak gini. Jadi kayak misalnya orang tuh kayak ngeliat aku tuh kok tiba-tiba kayak gini mukanya. Nah, setiap orang yang ngeliat aku tuh pasti kayak, yuk kok muka kamu kayak gini sih, yuk kok muka kamu berubah kayak gitu sih. Nah, itu kayak ya Allah, down banget kan. Bener banget kan. Jadi kayak aduh, mau keluar aja down, bener banget. Jadinya kita kayak mau keluar dari rumah, ya Allah pikir 2 kali, sampai kayak ya udahlah di rumah aja, nggak mau kemana-mana gitu. Jadi nggak pede. Bener banget. Kalau kamu gimana? Pernah ngalamin yang namanya body shaming nggak? Iya, pernah banget. Aku tuh dulu waktu SD kali ya. Gendut banget, Ayu. Hitam. Iya. Astaga, sampai kalau aku mau keluar pakai baju apa, pusing. Iya, benar. Gimana? Aku ya nggak pede, sampai mau tampil di depan kelas aja tuh kayak malu gitu. Malu banget ya. Gimana sih gitu. Bajunya udah pas nggak? Kayak diledekin nggak? Kelihatan gemuk nggak? Iya. Tapi body shaming itu bisa memberikan dampak positif juga loh untuk kita sendiri. Karena dengan adanya body shaming kita bisa dari misalnya gendut bisa diet. Nah, benar. Guru. Kayak kamu sendiri kan yang sekarang pasti udah ngalamin kan gimana body shaming itu. Habis diledekin sama teman-teman gendut apa-apa. Nah, sekarang gimana Kak? Perubahan drastis nggak? Berubah drastis nggak? Iya sih, dulu berubah, tapi sekarang kayaknya naik lagi deh. Nggak apa-apa kali ya. Sebenarnya gimana ya? Sebenarnya kalau emang sekarang naik tuh kayak gimana ya? Ya gimana? Yang penting kitanya sendiri sih nerima apa yang sekarang kita punya gitu kan. Sebenarnya kalau tergantung kita pede atau enggak. Nah, benar banget. Kalau misalnya kita pede, mau kita gendut, mau kita jelek, mau muka kita kusam, jerawatan, hitam, pesek. Tapi kalau misalnya diri kita sendiri tuh kayak merasa, ini mah ciptaan Tuhan, kita syukurin. Body shaming nggak bakalan terjadi. Iya sih, tapi kadang-kadang kan orang bilang, kamu gendut, kamu jerawatan. Iya benar. Itu dia cuma sekedar bercanda gitu, nggak serius. Kadang kan kalau ketemu gendut kan kayak gitu kan. Iya benar. Bercanda, tapi kita sebagai yang diejek itu merasa mungkin ya kita nggak keluarin, tapi di dalam hati ya Allah gimana gitu kan. Sebenarnya emang kayak gitu sih. Sebenarnya dari candaan itu bisa membuat seseorang tuh sakit hati dan merasa dirinya dan membuat dirinya semakin down gitu. Emang benar. Jadi candaan itu, makanya kita sebagai teman, sahabat itu, walaupun kita sahabat sendiri sih menurut aku. Kalau menurut aku ya Farhana, kalau menurut aku itu walaupun kita sahabat sendiri, tapi kalau memang kita mau komentarin ke seseorang atau mau mengatakan sesuatu hal, sebaiknya kita pikirin dulu apa yang kita katakan, ucapkan. Jangan sampai hal tersebut membuat orang tersebut semakin down. Jadi kan kalau misalnya kamu kan Farhana, kalau kamu kan malah membuat diri kamu semakin ini kan, berusaha ya harus kurus, harus ini. Ya kalau kamu mah enak, maksudnya kamu bisa nerima hal tersebut. Tapi kalau orang lain, orang yang nggak bisa nerima hal tersebut, itu bakalan berdampak sangat buruk bagi orang lain. Gitu menurut aku. Ya sih, tapi aku pribadi ya waktu sering diejek, sering dikatain gitu, aku tuh down banget loh Ayu. Sampai awalnya ya dietnya tuh nggak sehat. Iya benar.
kan waktu di asrama Iya itu benar-benar. Kita ada kan kejadiannya pesantren nggak kan. makan, Benar banget. nggak makan sampai sakit. Benar. Astaga, Itu sumpah. Padahal itulah. sebenarnya itu dampaknya emang benar-benar besar bagi orang-orang yang dikatain body shaming gitu kan. Emang benar, kamu aja sampai sakit, nggak makan beberapa hari pas di asrama. Ya Allah, kataku ini Iya. Farhana ngapain gitu. Tapi ya, Sam, aku pernah loh yuk waktu di pesantren dulu. Kalau makan, setiap sudah makan aku muntahin lagi itu ya makanan. Allah, Sakit, parah banget. sakit. Sampai segitunya ya. Maunya dikatain gitu lagi. Tapi sekarang benar-benar ada perubahannya itu aku lihat dari masuk pesantren. Aku nggak lihat ya waktu SD, tapi pas SMA tuh emang benar-benar berubah dari yang pertama kamu jadi anak pindahan sampai kamu keluar jadi alumni dari Al Manawaro. Itu benar-benar perubahannya, kamu makin cantik banget, badan bagus, udah nggak kayak dulu. Sebenarnya badan kamu doang sih. Ya Allah, ini bagus kami nggak? Enggak sih. Seharusnya juga orang yang misalnya ada sahabat kamu ya yang bilang kamu gendut, seharusnya dia tuh menyertakan dengan saran. Iya benar. Iya benar. Begitu. Iya benar. Kalau sekadar ngatain bilang kamu gendut, nggak kasih saran ya percuma gitu kan. Iya benar. Iya benar banget. Bagusnya kayak gitu ya, kayak misalnya kamu gendut, jangan makan ini gitu kan misalnya. Iya benar banget. Jadi bagusnya disertai dengan kata-kata yang baik. Iya. Apa ya? Orang yang nge-body shaming itu ada pidananya nggak sih? Sebenarnya ya, yang aku baca sih, sebenarnya orang-orang yang body shaming itu bisa terkena pidana kalau misalnya orang tersebut emang orang yang di body shaming itu kayak tersakiti gitu kan. Apalagi nih komentar-komentar yang selalu ada, yang selalu dikatain oleh orang-orang yang mengkomentari video orang atau YouTube channel orang dengan kata-kata yang emang bisa menyakiti orang, itu bisa dikenakan hukum pidana atau penjara. Nah, aku kurang tahu pasti sih sebenarnya undang-undangnya itu apa. Tapi setahu aku emang bisa atau bakalan terkena hukum pidana. Gitu sih. Wah, bahaya. Makanya Bahaya banget. mending kita jaga lisan kita ya, mending diem atau nggak usah komentarin video orang daripada kita komentar, sekali komentar tuh komentar jahat. Jadi menurut Kayu tips-tips untuk orang yang menerima body shaming itu supaya bisa kuat itu gimana sih yuk? Menurut aku yang pertama nih bisa kita lakuin itu, kalau misalnya nggak merugikan bagi diri kita, nggak usah didengerin, abaikan aja, kayak bodo amat aja sama kata-kata mereka. Terus, Iya sih. Nah yang kedua nih, tutupi kekurangan dan tunjukkan kelebihan. Jadi kayak misalnya yang kata aku tadi, jadi kekurangan kita itu ditutupi dengan kelebihan kita. Jadi tunjukin bakat kita. Kalau misalnya kita bisa nyanyi, ya nyanyi aja. Walaupun badan kita pendek, muka kita jerawatan, tapi suara kita bagus, ya tunjukin aja. Terus yang ketiga, sosialisasikan dampak body shaming. Nah, gimana cara sosialisasikan dampak body shaming itu bagi orang-orang? Nah, sekarang kan zamannya media sosial ya. Zamannya Instagram, YouTube, Facebook. Mungkin orang-orang yang pernah melakukan atau dikatakan sebagai body shaming itu diejek lah, dibully lah dengan kata-kata yang kasar. Kita bisa update ke YouTube. Dampaknya orang yang dikata-katai itu kayak gimana sih sebenarnya, dia sampai kayak gimana, psikolognya kayak gimana. Nah, kita bisa sebarkan di YouTube, media sosial lainnya. Ya kayak gini juga kan buat podcast gitu supaya orang-orang tahu. Ini salah satu dari body shaming. Bener banget Farhana. Ini bener banget. Terus selanjutnya cintai diri sendiri. Nah, kalau misalnya kita nggak syukuri, cintai apa yang ada di diri kita,
aku yakin 100% itu kita nggak bakalan bisa lepas dari yang namanya body shaming. Kalau misalnya kita udah cintai diri kita sendiri, syukuri apa yang telah Allah berikan, body shaming itu bakalan selalu ada di dekat kita. Terus, nah, apalagi ya? Intinya sih yang terakhir tuh bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Itu aja sih aku. Jadi intinya itu kita harus bersyukur ya apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Karena ya kalau mau ngelihat orang-orang di Instagram, benar banget. Dia itu cantik banget gitu kan. Kita mah apa gitu. Iya benar. Kita mah apa gitu. Setitik upil bagi mereka. Padahal masih banyak loh orang yang maksudnya ya iya, benar. lebih daripada kita tapi kita harus bersyukur lah. Benar. Karena kalau semua komentar-komentar itu mau diladenin ya sampai kapan gitu. Nggak bakalan berhenti kan. Pokoknya jangan sampai down. Harus percaya diri. Benar. Oke deh yuk, sampai sini dulu deh podcastnya. Oke, Farhana. Ya, semoga bermanfaat ya. Aja apa yang kita sampaikan pada kesempatan itu bisa bermanfaat untuk teman-teman. Iya. Dan untuk kita berdua khususnya. Oke. Saya Ana. Saya Ayu. Sampai ketemu. Podcast selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam.